Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Wilujeng wayah kieu, sobat Mang Oka yang berakal dan berakhlak. Hari ini Mang Oka kedatangan tamu guru saya 22 tahun yang lalu, tapi tetap jadi guru lah ya, Ustadz Holili Zubairi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Sehat Ustadz. Alhamdulillah. Aduh, 20 tahun lalu sebenarnya Ustadz saya udah belajar bahasa Arab, tapi alhamdulillah sampai sekarang belum bisa bahasa Arab. Ya. Sekarang mau ini lagi Ustadz, mau mau coba belajar lagi lah, gimana sih sebenarnya kunci-kuncinya gitu ya. Nanti saya tanya juga ke Ustadz nih. Kalau Ustadz sendiri tertarik belajar bahasa Arab itu kapan? Terus kenapa? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ada kesempatan untuk kembali bertemu dengan mantan murid. Tetap murid lah Ustadz. Yang jauh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita semua, menjaga agama kita, menjaga iman kita di mana saja berada, insyaallah. Sesungguhnya dari waktu SD, sanawiyah, kecenderungan belum muncul ya. Artinya biasalah, kita belum ada yang namanya cita-cita yang mantap gitu, belum ada. Cuman itu kan orang tua yang mengarahkan. Orang tua kita yang mengarahkan. Setelah sanawiyah lulus, dikemanakan anak saya itu orang tua sudah punya bayangan gitu ya. Dan saya sendiri tidak merasa bahwa nanti akan bisa seperti saat ini, ada bayangan. Tapi orang tua lah yang punya peran sekali di dalam menjadikan siapa saya sekarang. Setelah lulus sanawiyah saya disandrenkan, dari situlah muncul sedikit ya kecenderungan kita lebih menonjol di situ. Oh ternyata orang tua kepinginnya seperti bisa bahasa Arab seperti ini, bisa mengerti Al-Quran, bisa mengerti bagaimana kita bermuhadasah, bercakap-cakap dengan bahasa Arab. Semua itu muncul setelah di Aliyah, di Madrasah Aliyah, taraf SMA gitu ya. Dan dari situlah kelihatan sekali ternyata ada motivasi, dorongan yang orang tua juga terus ya, bagaimana kamu nanti bisa membaca kitab kuning gitu ya, bisa membaca kitab bahasa Arab tanpa ada harokatnya, syakalnya gitu. Dan itu menjadi motivasi saya waktu di pesantren, meskipun singkat sekali pesantren saya 3 tahun, dari mulai aliyah sampai selesai gitu ya. Dan itulah bukan satu hal yang direncanakan, tapi ini memang orang tua lah yang menjadi peran sekali di situ, sehingga anaknya bisa mendapatkan dorongan motivasi belajar. Begitu kira-kira. Oh gitu. Ustadz, kalau kan gini ya, cara belajar belajar bahasa Arab tuh bagusnya tuh mulai dari mana Ustadz? Maksudnya apakah dari percakapan atau langsung ke kitab Ustadz? Iya. Kalau secara konsep belajar bahasa Arab khususnya itu kita harus mulai dari muhadasah. Muhadasah itu adalah percakapan. Jadi kita ada bagaimana kita bisa, kalau bahasa itu speaking, bisa berbicara meskipun salah ya. Sistem inilah yang sebenarnya harus digunakan metode yang paling praktis ya untuk bisa menguasai bahasa Arab, yaitu dengan muhadasah. Maka diharuskan, diwajibkan bagi anak didik atau di pesantren itu ada menghafal ya kosakata baru dalam setiap hari itu 5 atau 10 kosakata baru yang terkait dengan percakapan harian. Dan ini yang berlaku dan diterapkan di kantor maupun di pesantren-pesantren zaman saya dulu ya, kantor terutama. Itu menghafal mahfudhat, menghafal mustalahat, ya menghafal kosakata itu harus dalam setiap hari itu harus setoran. Misalkan jalan, thoriq misalkan,
kursi apa, kemudian di pasar gimana. Jadi percakapan dimulai dari sekitar kita. Makanya di situ ada namanya kalau bahasa Arab itu muhadatsah, maharatul kalam, ya, keterampilan dalam kalam, speaking. Dan mungkin bahasa Inggris juga begitu. Mulainya dari bagaimana kita ini belajar bicara dulu, walau karena khotoan, meskipun salah, ya kita terus tingkatkan keberanian kita dalam muhadatsah. Kemudian berikutnya baru kita ke maharatul qiraah. Keterampilan kita untuk membaca. Di situ ada bagaimana kalau kita reading, membaca itu reading ya, membaca. Ya. Membaca dengan benar, ya, sesuai dengan kaidah. Tentunya dimasuk di situ kaidah grammar ya, yang benar bagaimana ya, AIU-nya harus jelas, harokatnya harus jelas. Dan inilah tahapan kita dari mulai bicara, kemudian baru kita melihat kitabnya langsung. Oh, ternyata Thoriqun itu tulisannya seperti itu. Nah, ini dari situ kita bisa membaca. Kitabun, qalamun. Nah, ini kita bisa membaca di situ. Atau apa saja ya, kosakata yang kita bisa mampu kuasai di situ, kita samakan dengan ucapan kita dengan yang tertulis gitu. Itu namanya bagaimana tahapannya. Di situ ada namanya grammar yang harus dipelajari juga, seperti antum belajar grammar Inggris juga sama. Itu di situ di dalam qiraah. Nah, dari situlah kita akan mampu membaca Al-Quran dengan benar, mampu membaca hadis dengan benar ya. Kemudian ada tingkatannya ketiga berikutnya, metode istima'. Maharatul istima'. Istima' itu adalah listening. Kita mendengar apa saja yang kita bisa dengar bahasa Arab, itu akan mempengaruhi bagaimana kita nanti bisa mengucapkan dengan benar, membaca dengan benar. Ya, mungkin yang kita dengar bukan orang Indonesia, orang Arab langsung. Ya. Bagaimana ceramahnya orang Arab, bagaimana pidatonya orang Arab. Ya, kita sering mendengar situ istima'. Dan ini menguatkan sekali dalam kita berbahasa. Bahkan lahja, seperti lahja, logat itu dari situ. Jadi Arab kita tinggalkan, Jawa kita tinggalkan, Sunda kita tinggalkan, kita berlahja Arabi gitu. Berlogat Arab. Jangan bahasa Arab tapi logat Jawa. Jangan bahasa Arab tapi logat Sunda. Itu kurang bagus ya. Logat yang Arab. Aksen ya, iya, kita dari listening, dari kita istima', ya kasratul istima'. Sering mendengar bahasa orang-orang Arab itu gimana. Nanti di sana ada beberapa lahjat. Ya, lahja itu beberapa dialeka yang beda-beda. Orang Saudi begini, orang Emirat begini, orang Yaman seperti itu ada beda-beda. Dan itu bisa menambah sarwah kita, kekayaan kita dalam bahasa juga. Dan yang terakhir di situ adalah maharatul kitab. Maharatul kitab. Menulis ya. Yaitu iya, kita writing ya, menulis ya. Bisa menulis dengan benar. Kalau bisa dengan tulisan yang bagus ya, yang Arabnya juga cakep. Seperti itu sesuai dengan kaidah seterusnya, maka di dalam bahasa Arab itu ada belajar khot. Belajar khot itu kaligrafi. Nah, di situ juga bagaimana penulisan yang benar itu diajarkan. Jangan sampai ada yang bisa mendengar, bisa bermuhadasah, speak, bisa bicara, bisa juga dia membaca tapi nggak bisa nulis. Itu juga repot juga. Penulis ini bagian dari bagaimana kita bisa memantapkan bahasa itu dengan tulisan kita. Ya. Saya kira 4 itu harus dilalui kalau kita ingin belajar bahasa Arab yang praktis dan bisa terus ya, ada di dalam diri kita dan bisa mantap gitu loh belajarnya. Saya kira begitu. Ustadz, kalau ini waktu dipelajari Ustadz di mana di
di Mahat lah ya, sama waktu Ustadz kan pernah di Saudi juga, itu ada perbedaan yang jauh nggak antara yang dipelajari sama apa yang dipraktekkan? Perbedaan dalam apa dulu? Dalam bahasa kan tadi ada dialek-dialek kan, kayak istilahnya kan kalau yang kita pelajari itu kan sebenarnya cenderung kayak textbook ya Ustadz ya. Tapi begitu ngomong itu gimana penyesuaiannya? Jadi kita harus tahu bahwa yang seharusnya kita pelajari dalam bahasa Arab itu adalah lughatul Arab fusha. Fusha itu yang masih bagaimana fusha itu menurut Al-Qur'an. Fusha. Ya. Bahasa asli Arab yang fusha. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yusuf ayat 2, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan. Ya, sesungguhnya kami turunkan kitab Quran itu dalam bahasa Arab. Yang la'allakum ta'qilun, semoga kalian bisa berpikir dengan bahasa ini. Nah, yang kita pelajari di Mahat, yang kita dulu pernah belajar di Mahat, mana saja di Mahat, itu yang kita pelajari adalah bahasa Fusha Arab, yang itu bahasa Al-Quran. Dan inilah yang di akhir zaman ini sudah sedikit-sedikit terkikis. Mulai dihilangkan, mulai hilang ya bahasa Fusha itu di masyarakat Islam sendiri. Makanya kalau kita ingin kembali kepada bahasa Fusha, bahasa murni asli Al-Quran, ya seharusnya yang kita pelajari itu, ya, yang kita biasa Mahat itu belajar itu. Nggak ada yang dialeka yang berbeda, semuanya kaifa halukum, alhamdulillah bi khair, hal anta muslimun, na'am ana muslimun, itu bahasa Fusha. Jadi misalkan ila aina, kemana kamu, bukan wain. Nah itu kan bahasa wain itu sudah menghilangkan Fusha, ya. Dan banyak sekali di bahasa Arab ini sudah mulai ditinggalkan yang asli, yang orinya ditinggalkan. Dan ini yang kita pelajari di Mahat itu memang bahasa Fusha, bahasa Al-Quran, dan ini yang harus dijaga. Ini yang harus dijaga. Dan selalu kita gunakan, selalu kita pakai. Meskipun kita kadang-kadang terkendala dengan, misalkan mungkin kalau ke Mekah, ke Madinah, ya, di situ jangan kita menemukan orang berdialek dengan bahasa Fusha. Jangan. Rata-rata menggunakan bahasa yang namanya bahasa Ami, bahasa Amah, bahasa Am, bahasa umum, bahasa pasaran gitu. Dan ini yang sehingga kadang-kadang kita enggan untuk belajar aslinya. Ya, bahkan saya pernah, ya sedikit saya ceritakan, saya itu di Arab Saudi, awal-awal masuk Arab Saudi itu menggunakan bahasa Fusha. Di bandara itu pertama kali saya datang, di bandara itu menggunakan bahasa Fusha, nggak ada yang paham. Nggak ada yang paham. Bingung saya juga, mereka orang Bangladesh, orang India yang biasa tukang sapu, yang biasa cleaning service. Saya kan waktu itu kehabisan itu pulsa. Pulsa saya habis, bukan habis, memang pulsa saya nggak bisa dipakai. Harus beli di Saudi. Saya bilang, aina makan, nggak ngerti ainal makan, ainal mahal, nggak ngerti juga. Saya bilang, ya ini HP saya habis, maksud saya. Dan itu nggak paham. Jadi seperti kita menggunakan bahasa yang asing di sana. Makanya beruntung kita dulu pernah belajar bahasa Arab di Mahat yang itu adalah bahasa asli Al-Quran, bahasa yang harus kita jaga, dan itu akan selalu ada. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun, dijaga terus sampai hari kiamat bahasa ini. Dan bisa dirusak, dijajah dengan orang-orang yang tidak suka dengan bahasa Arab. Saya kira begitu. Ustaz, tadi kan berarti gini, kalau secara aplikasi kan berarti apa yang kita pelajari itu perlu di switch lagi ya, di adjust lagi, disesuaikan lagi ya. Karena tadi bahasa Fusha itu nggak semua orang paham ternyata di Arab Saudi pun gitu. Itu Ustaz, tapi lama nggak ketika misalnya dia nge-switch jadi bahasa amiyahnya? Saya tidak menggunakan sesungguhnya di sana, cuman saya sering mendengar saja. Dan ketika seringnya mendengar istimak tadi, seringnya mendengar bahasa-bahasa yang bahasa pasaran begitu, ya lama-lama juga sedikit agak familiar bahasa-bahasa itu.
Dan saya anggap itu penting karena memang itu di pasaran harus begitu gitu ya. Tapi saya tetap harus menjaga keorsinilan saya sendiri. Tetap kalau saya bicara sama seorang syekh, sama seorang ustadz, sama seorang yang guru di sana, saya tetap menjaga bahasa fusha itu. Oh, kalau guru-guru mah paham ya? Oh iya, kalau mereka pasti senang kalau diajak bahasa Arab seperti itu, lebih senang mereka. Cuman saya pernah ya sama polisi, saya pernah naik satu mobil dengan polisi, kemudian saya bahasa Arab dengan bahasa yang fusha yang ditertawain saya, tertawain bahasa itu. Dan ini saya anggap penting untuk memahami juga bahasa mereka, bahasa pasaran. Ya meskipun saya juga harus mempertahankan bahasa saya sendiri, yang sampai sekarang alhamdulillah masih bertahan dengan yang saya yakini itu benar. Adapun kalau antum misalkan ke Mekah, ke Madinah atau ke Arab-Arab yang lain ya itu juga diperlukan. Dan itu memerlukan waktu juga, karena ada interaksi yang rutin, yang sering, sehingga kita sering mendengar misalkan ahlik itu kan bahasa fusha tutup. Di sana bukan ahlik sakar gitu, sakar baru gitu kan. Ada roh itu apa? Roh itu kan kalau kita idhab pergi itu bahasa fusha idhab. Tapi di sana bilang roh itu pergi. Dan diambil simpelnya aja mereka itu sebenarnya. Jadi fine itu di mana? Fine itu di mana? Kalau kita kan aina, dia fine. Nah ini kan bukan merusak, artinya ya sudah hilang dari aslinya. Ya di sini harus diperhatikan meskipun harus membutuhkan waktu juga untuk beradaptasi ya. Tapi diperlukan juga kalau kita menjadi pembimbing haji, menjadi seorang guide misalkan di Indonesia, ya mereka kadang-kadang datang ke sini bawa bahasa Ami ya, bahasa yang bukan fusha. Ya, Saudi yang suka wisata ke Indonesia ini, ya susah untuk diajak bahasa fusha kan. Makanya guide itu pintar menggunakan bahasa-bahasa yang pasaran itu. Nah kalau syekh-syekh ya ustadz-ustadz, dosen-dosen ya ini alhamdulillah kita bisa belajar juga dari mereka bahasa yang fusha itu. Begitu ya. Nih, balik lagi Ustadz, kalau secara tadi kan ada maharatul kalam, qiraah, istimewa kitab. Ini kalau sekarang itu sebenarnya kan sumber-sumber itu lebih banyak ya Ustadz ya. Nggak kayak zaman 20 tahun yang lalu, kayak misalnya kalau kitab-kitab atau apa, kalau sekarang. Nah ini bagaimana cara cerdas kita memanfaatkan sumber-sumber yang ada itu Ustadz? Ya, memang kita sudah di zaman bukan buku yang kita baca di depan. Sekarang sudah banyak sekali maroji itu bagaimana referensi-referensi yang antum dapatkan baik di medsos, media komunikasi yang ada, YouTube kah, atau apa saja yang antum punya di sini, itu bisa dimanfaatkan dan dipilih-pilih yang mungkin lebih bisa difahami di situ. Karena banyak sekali yang antum bisa temukan bahasa-bahasa mereka adalah bahasa-bahasa yang mungkin bukan bahasa fusha, bahasa Quran. Kitab kuning, ya, kitab kuning itu penting. Dan kitab kuning di situ ada yang Jawa, ada yang Sunda, ya sesuai dengan terjemah masing-masing kitab. Tapi kalau kita belajar bahasa Arab, ya, yang benar-benar bahasa Arab yang resmi, yang grammar, ya ada juga, ya program-program begitu itu bisa dibuka juga di YouTube, ada banyak sekali pada itu. Saya kira lebih mudah sekali saat ini untuk belajar fusha daripada dulu harus punya kitab qiraah, punya kitab kitabah, punya kitab macam-macam, harus punya kaset. Nah sekarang sudah tidak. Bahkan saya juga bisa buka kayak belajar bahasa Arab online bisa, ya. Dan itu mungkin mereka lebih sesuai dengan zamannya gitu daripada harus pakai buka mahat lagi gitu. Ya. Ustadz, kalau terkait kitab nih, terkait apa yang kita qiraah ya, yang qiraah. Sebenarnya kita langsung ke Quran atau mendingan ke kitab kuning dulu? Bagusnya. Kalau
Sebenarnya qiraah itu ya berangkat dari bagaimana seorang ustadz menggunakan kitab itu. Mau Al-Quran langsung, mau kitab kuning, itu tergantung dari pemberi materi atau ustadz yang bersangkutan. Tapi kalau biasanya di mahat saya juga Libya ya itu nggak langsung Quran gitu ya. Jadi ada kitab yang memang itu disusun, dirancang untuk belajar bagi pemula. Ada, dan mungkin saat ini masih juga ada sebagian mahat yang masih menggunakan, banyak sekali, dan itu lebih pas, lebih bagus. Nanti dari situlah akan kita berikutnya membuka Al-Quran. Jadi kalau diurut itu belajar bahasa Arab, bukan belajar langsung Al-Quran, tapi di situ belajar bagaimana cara kita untuk dalam membenarkan bacaan kita, bagaimana kita cara untuk grammar kita, itu dari kitab khusus yang dirancang, disusun, ya, baik di situ ada qiraahnya maupun ada kitabnya atau ada istimanya, ada semua di situ. Dan mungkin antum tahu buku Alkitab Al-Arabiyah Baina Yadaik, itu bagus. Kitab Al-Arabiyah Baina Yadaik. Punya enggak? Kalau antum punya di situ itu bagus. Ya. Itu ada pusat lagi juga, yang Ustaz. Oh? Itu pusat ya? Iya, buku. Bahasa pusat. Buku pusat. Kalau saya bicara di sini nggak ada bahasa pasaran, bahasa pusat. Kita tinggalkan bahasa pasaran. Bahasa pasaran itu nanti kalau kita sudah bisa bahasa Arab dengan baik, ya, baru kita cari kitab komus-komus bahasa Arab pasaran ya. Tapi kalau sekarang ini bahasa Arab yang fusha. Dan di situ Al-Arabiyah Baina Yadaik kita ada kasetnya juga, dilengkapi dengan kaset juga. Ada lagi yang paling bagus juga, dulu yang saya pelajari di Ma'had Libya itu, ada Alkitab Al-Arabiyah Lin-Nasyi'in, Masya Allah. Itu kitab Mumtaz Siddat. Itu dulu pernah diajar di Ma'had Mubarak juga. Mungkin antum nggak tahu, masih ingat apa enggak. Karena Taibin, Ustaz. Taibin juga, itu dipelajari dulu, tapi sudah lupa 20 tahun kan. Ya, lewat. Ya, itu dipelajari akhi. Dan itu Masya Allah buku yang sampai sekarang itu, buku ini tidak hilang, tetap dipakai. Dan saya juga setuju sekali kalau kita belajar pakai itu. Ya, jadi kalau antum berkenan nanti saya kasih tahu bukunya ini loh kitab Al-Arabiyah Lin-Nasyi'in, sampai jilid 6 itu. 1 sampai 6. Dan banyak yang itu beli di mana, Ustaz? Beli di mana kalau beli? Ada, nanti saya kasih tahu. Di situ ada yang ukuran kecil, ada. Dulu zaman anak itu ukurannya gede ya. Di Ma'had dulu. Nah, sekarang sudah mulai di kayak buku gitu, itu bagus. Dan ini memudahkan sekali untuk orang-orang bukan Arab loh ya. Orang-orang bukan Arab yang pas pakai ini. Tapi kalau orang yang sudah, misalkan sudah bahasa Arabnya sudah bagus ya, mungkin sudah nggak harus melatih muhadasahnya, sudah pintar gitu. Sudah Al-Arabiyah Baina Yadaik. Itu tingkatan berikutnya. Insya Allah nanti kalau anak kasih linknya, di situ ada buku yang sangat biasa. Siap Ustaz juga kalau kasih sebelumnya Ustaz. Apalagi? Jadi Ustaz ini, nah balik ujungnya sebenarnya sih motivasi ya Ustaz ya. Mungkin ini sebagai closing nih Ustaz. Bagaimana kita itu kan, kalau saya berpengalaman nih Ustaz, saya itu sering juga ikutan beberapa kursus, tapi baik saya atau mungkin teman-teman yang akhirnya itu meninggalkan kayak di Ataibin kan, waktu dulu kan juga cuma 3 orang dan akhirnya nggak ada, dan selalu begitu. Jadinya akhirnya dari awal lagi gitu, nggak sampai ke puncak karena nggak ada temennya. Itu bagaimana tuh supaya menjaga motivasi dan supaya bisa sampai puncak itu gimana Ustaz? Betul. Jadi gini, kita belajar itu bukan belajar bukan sampingan. Ini harus di garis bawah yang gede, yang besar. Belajar bahasa Arab itu bukan belajar untuk sampingan. Kita bukan belajar karena ada waktu sisa dari kita kerja, bukan. Kalau itu hanya mengenal sedikit ya. Tapi kalau untuk mematangkan bagaimana bisa bahasa itu bisa mantap, itu ya harus
belajar fokus ya. Mungkin tidak ada yang namanya selingan di situ. Jadi full kita belajar sebulan, 2 bulan, 3 bulan untuk belajar bahasa Arab khusus. Kemudian yang kedua, kita harus tahu motivasi itu. Motivasi apa? Sesungguhnya segala sesuatu, apapun ya yang dilakukan oleh kita, itu ada motivasi yang mendorong yang kuat. Apa? Kalau dulu tren-trenan gitu ya, kita mengikuti tren saja, karena rata-rata saudara saya, teman-teman saya belajar bahasa Arab, tapi motivasi di balik kita belajar itu harus jelas. Apa? Seperti saya gitu. Bagaimana saya belajar bahasa Arab ini? Untuk apa? Saya lebih memahami Al-Quran dengan benar karena bahasa Arab saya kuasai. Dan nikmat ketika kita membaca Al-Quran, kita langsung paham. Ya, kita banyak mengerti tentang kosakata. Jadi motivasi itu sesungguhnya lebih ya, sangat lebih mempengaruhi dari bagaimana orang itu istiqomah di dalam belajar. Saya yakin teman-teman kepingin saja, kan? Hanya kepingin. Kepingin itu ya bisa dianggap sesuatu yang ya lumayan lah, masih ada kepinginnya. Tapi bukan meluangkan waktunya, tidak harus dia itu ya, meninggalkan sesuatu yang lebih penting, yaitu kerjaan. Antum lebih penting kerja daripada belajar bahasa Arab. Makanya antum jangan menyalahkan juga, kenapa kok rontok satu-satu keluar ya, rontok satu-satu hilang. Ya memang lihat fenomena dari dulu begitu. Ya. Di Ma'had Mubarak, di Ma'had At-Taibin ya sama saja. Kadang disitulah, kadang sudah merasa ada sedikit sulit, wah udah, kayaknya udah malas aja gitu ya. Belajar, kalau lagi sudah tidak ada yang namanya bahasa itu sulit, kecuali kita sendiri yang merasa bahwa itu susah. Tapi sebenarnya itu perlu kita belajar terus, didorong terus. Makanya kasih tahu teman-teman yang lain yang dulu-dulu belajar bahasa Arab, kenapa Anda meninggalkan? Termasuk antum sendiri, kenapa meninggalkan belajar bahasa Arab? Ini nggak ninggalin Ustadz yang saya bilang tadi, apa namanya, belajar dari awal lagi. Terakhir saya belajar ini nih Ustadz, pakai metode ini. Apa itu? Metode bisa ya. Itu? Bisa, bahasa Arab sistematis, metode basis. Jadi ada ininya juga, ya cuman tadi benar kata Ustadz, kadang-kadang mungkin kita tidak memprioritaskan ya Ustadz ya. Betul. Apa namanya, jadi tenaga sisa gitu ya. Harusnya memang harus lebih lebih firm lagi kalau ini tuh penting gitu, apalagi cuma nggak urusan dunia, ini urusan akhirat yang lebih penting gitu ya Ustadz ya. Tapi ada bagusnya yang sudah dilakukan saat ini, ada kaidah ma la yudraku kulluhu la yutraku kulluhu. Yang tidak bisa didapatkan banyak jangan ditinggalkan. Ya, siap, yang kita nggak dapat semuanya jangan ditinggalkan. Sedikit banyak kita cari. Tapi saya mengatakan kenapa kok pada teman-teman agak sedikit kurang termotivasi, karena ingin mendapat banyak, tapi dia nggak memprioritaskan, kurang memberikan porsinya. Jadi sehingga di situ ada tidak seimbang antara keinginan, saya kok mau lihat orang bisa bahasa Arab itu kok kepingin banget gitu, enak banget, tapi nggak diseimbangi dengan porsinya, ya, disiapkan untuk belajar. Tapi insya Allah antum termasuk yang istiqomah dalam belajar. Ya, mudah-mudahan doanya Ustadz ya, karena amin. Aneh juga apa ya namanya, kadang-kadang ya tadi sudah putus asa, tapi kan kalau putus asa nggak boleh ya Ustadz ya. Jadi harus terus maju gitu. Jadi. Wala tayasu min rawahillah. Surat Yusuf itu ya. Baik Ustadz, kita cukupkan dulu ya. Terima kasih banyak Ustadz. Mudah-mudahan dengan percakapan kita itu bisa menjadi motivasi bagi saya dan juga bagi teman-teman nanti ya, untuk yang juga dalam keadaan semangat insya Allah. Ya, mudah-mudahan bisa bertanya. Ya, bisa bertanya langsung tentang apapun yang antum perlukan dalam kitabnya maupun apa saja. Insya Allah ya. Tadi dua sih sebenarnya, keinginan dan usaha itu harus berbanding lurus ya Ustadz ya. Keinginannya besar, usahanya juga harus besar, dan motivasi yang terbesar itu sebenarnya memang ridho Allah ya Ustadz ya. Mudah-mudahan dengan apa yang kita pelajari ini bisa mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik,
kita cukupkan. Mudah-mudahan nanti bisa ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.